Halo guys, kembali lagi bersama gue Dwi Pras. Kali ini gue bawa mobil Ioniq 6 tahun 2023. Seperti apa mobilnya? Kita saksikan. Dwi Pras. Oke guys, kali ini gue bahas mobil Ioniq 6. Mobil ini menurut gue mobil yang berkarakter, dan mobil ini bisa menjadi nanti kemudian salah satunya mobil yang tetap enak dilihat walaupun sudah berusia mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang. Gue yakin mobil ini tetap seperti mobil klasik ya, artinya punya kenangan. Dan kalau gue lihat dari kompetitor sebelahnya itu agak kaku modelnya dan dilihatnya kurang asik. Ya kalau menurut gue sih itu ya, tapi nggak tahu kalian seperti apa. Nanti yang gue lihat sekarang saat ini adalah mobil yang menurut gue asik dilihat ya, ini mobil listrik yang mobil sportnya. Nah jadi dari tampilan depannya ini pixelnya ya, LED-nya tuh cakep banget. Nah di sini juga sensor-sensornya juga lengkap. Terus di sini juga ada lubang untuk udara, dan ini real ya, bisa masuk udara dia karena butuh pendinginan. Mobil listrik itu pendinginannya wajib kita perhatikan gitu. Pabrikannya juga sudah memberikan celah-celah banyak untuk mobil ini supaya bagaimana sirkulasi udaranya tetap bagus dan kondisi panasnya itu stabil. Nah di sini juga ada lubang ya, di sini ada lubang udara. Nanti dia ketika dia panas, ketika dia memang butuh udara, dia akan terbuka sendiri. Ini akan membuka, dan ketika dia sudah adem, nanti dia akan tutup lagi. Jadi ini walaupun mobilnya terkunci diam, nanti dia akan main swingnya. Di sini ada swing kanan kiri. Oke, di sini juga ada kamera yang kecil yang nggak kelihatan tapi tetap bagus. Di sini juga asik banget. Nah kalau kita lihat dari keseluruhan dari sini, dia perpaduannya pas ya. Kebetulan ini yang gue bawa ini mobil warna putih, putih metalik, dan asik banget. Putihnya nggak terlalu kuning dan nggak terlalu putih. Sangat pas gitu dari bentuk lampunya, terus sampai ketemu di bagian sini pun tetap masih enak. Sampai ke atas ini dia sunroof ya, sunroof panoramik, bisa dibuka juga dan bisa hanya plafonnya aja yang dibuka, dan full kacanya pun bisa dibuka. Oke, gue bahas bagian berikutnya adalah ini dia punya bannya. Ini lebarnya ini 245 per 40, dan menurut gua sih bener-bener naplak ya bannya. Karena apa? Dia pakai ringnya ring 20 loh. Biasanya anak-anak muda itu kalau beli mobil sedan rata-rata pengen dipakai ring 20 dan 22, dan di mobil ini gue lihat ring 20 sangat cocok dan bagus. Dan bannya pun enggak kaleng-kaleng ya, bannya pun Pirelli loh, cakep banget. Mobil asli enak banget ini. Ya, sensornya ya. Di sini juga ada sensor, di sini ada sensor. Jadi mobil ini sangat aman. Lihat dari depan juga bagus, tampilannya juga mewah, bener-bener asik gitu. Kalau kalian tahu, mobil ini barunya dibanderol itu harga 1,2 miliar. Dan nanti gua akan kasih tahu kalian harganya akan dijual berapa. Oke, kita lanjut. Di bagian samping ini spionnya juga ada pixelnya. Di sini ada kameranya juga. Jadi nanti kalau kita belok kanan juga kameranya aktif. Jadi enak, kita bisa lihat di sebelah kanan bodi sini. Kita kadang ada yang bagian tidak terlihat di spion ya. Tapi kalau dengan kamera begitu kita belok sen kanan, dia akan nyala dan aktif, dan gambarnya jernih banget. Begitupun kalau kita ambil setir ke kiri, yang kiri juga kameranya nyala. Dan ini bagus, oke. Dan panel ini juga cakep ya, handle-nya. Kalau kita lihat sekilas mobil ini
eh mirip ikan hiu ya, ikan lumba-lumba kan. Jadi mobil ini cakep banget gitu. Gue sih suka bagian sininya dan udah jelas ya. Ini juga velgnya, bentuknya sinkron banget sama mobilnya. Oke, di bagian samping belakang kanan ini ada untuk pengisian untuk chargernya. Nah, di sini ada dua. Sini silakan saya kasih tahu. Yang atas, yang ini untuk nanti pengecasan untuk fast charging. Juga nanti ada bagian yang ketika misalnya di rumah kalian mati lampu atau di perjalanan kita mau membutuhkan listrik, mau ngecas handphone, mau misalnya kalian camping terus mau pakai kompor listrik, di sini juga bisa. Jadi bagus banget dan asik banget. Jadi kalian ketika di luar yang tidak ada listrik dan kalian ingin menggunakan listrik, entah handphone, kalau handphone mungkin bisa di dalam, tapi mungkin ada bagian yang mau kita lakukan di luar. Nah, untuk melakukan di luar kita tidak perlu jauh-jauh dan kita hanya di samping mobil, taruh meja atau alas apapun, atau taruh di atas sini sambil ngecas laptop juga bisa. Dan ini sangat asik. Ini juga sudah fast charging ya, tuh, dan sudah enak banget. Di bagian sini juga udah asik dilihatnya. Jadi kalaupun kita memang mau buka pintu, nah dia udah kebuka semua, ininya kebuka dan spionnya juga dia kebuka. Nah ini kalau saya pencet dia jadi satu sama ini ya. Jadi udah asik, udah kelihatan kompak banget ya. Mantap. Oke guys, di bagian belakang di kuncinya ada tombol untuk buka bagasi. Oke, selain di sini ada tombol juga, di sini ada tombol juga. Nah di sampingnya tombol ini ada kamera ya, kamera mundur dan hasilnya juga sama, jernih juga. Di bagian belakang di sini ada aksen tersendiri yang kalau belum dinyalain, lampunya belum nyala, ini masih terlihat biasa, tapi ketika nanti lampunya sudah nyala, ini bagus banget. Dan ini juga sama, kompak juga lampunya. Kita buka ya. Oke. Ini power backdoor, lampu pintunya sudah elektrik. Nah, di sini ada bukaan untuk jok yang belakang supaya dia rebah biar lebih luas lagi. Sebenarnya ini udah luas, tapi kalau untuk kalian yang mau bawa barang mungkin lebih agak panjang, bisa dimasukin sampai ke bagian depan supir atau penumpang depan. Ini elektrik, power backdoor. Sebelah kiri untuk bagasinya, yang kanan. Jadi ketika kalian turun dari mobil ada lupa mengunci pintu, tinggal pencet ini. Nanti bersamaan dengan tutup bagasi dan tutup pintu. Oke, kita lihat belakangnya. Oke guys, kalian sudah lihat dari depan, samping kanan, dan belakangnya bahwa mobil ini benar-benar asik banget. Terus mobil ini termasuk mobil listrik yang sport, yang bagus menurut gua. Kita lihat di bagian interiornya. Oke, kita bahas di bagian interiornya. Lihat, gue duduk, joknya langsung nyetel sendiri. Dia ada memory seatnya. Di sini ada memory seat 1, tuh, gerak sendiri. Langsung seperti dimanjakan ya. Mobil sport yang memanjakan driver ya, menurut gue mobil ini. Ini memory seat 2. Nah, ini bisa kita setel juga. Ini lumayan jauh loh, jarak dari bawah sampai atas. Jadi kalau kalian yang kakinya panjang bisa sangat mundur, yang agak lebih rendah itu juga bisa sampai majunya juga jauh sama. Nah kebetulan tinggi gue itu sekitar 175, jadi di sini kepala sih masih aman ya, kepala masih aman. Di sini juga ada sunroof, moonroof. Di sini bisa dibuka tirainya. Ini juga nanti, sorry, gue on dulu. Gue akan kasih tahu. Oke, di sini tirainya gue tutup dan ini plafonnya full menutup. Ini kita buka plafonnya. Oke, sekali lagi.
Nah, ini untuk membuka kacanya dan ini benar-benar asik. Nah, di sini mobil ini kilometernya sudah menempuh jarak 8.500 km. Pajaknya bulan 4 tahun 2025, ini mobil tahun 2023. Di sini ada banyak, di sini ada drive mode. Drive mode itu bisa kita pencet, dan kalau normal dia itu di sininya putih. Di sini kalau sport dia merah. Kalau eco di sini hijau. Nah, jadi kita pencet tombol dan kita tahu ini lagi menggunakan mode apa. Dan ini mode sportnya, gue sudah coba ya, sudah ada di video sebelumnya. Dari kecepatan 0 sampai 100 itu hanya makan waktu kurang lebih sekitar 4-5 detik. Itu kencang banget dan itu asik banget. Tidak kalah dengan mobil sport bensin atau berbahan bakar yang lainnya. Nah, di sini ada untuk volume, tombol volume, di sini untuk mode juga ada. Jadi untuk tampilannya di sini ada semua, kita bisa lihat. Di sini ada menu mulai dari EV-nya, di sini juga ada. Tampil semua, di sini kelihatan seperti apa. Terus di sini juga ada untuk PON, semua lengkap ya. Dari mulai climate semua ada semuanya di sini. Bisa di setel, bisa heat juga, bisa di setel, bisa panasnya, bisa dryernya ada semua. Dan ini sangat lengkap. Dan ini layar sentuh ya, full ya layar sentuh ya. Nah, di sini juga ada warmer ventilation. Nah, di sini kalau kalian mau hidupin joknya ini yang tipe ini untuk yang pemanas. Ini driver ya. Ini passenger. Ini bisa di setel juga. Nah, jadi ada sirkulasi udara tuh. Jadi kalau kita jarak jauh, untuk misalnya pinggang kita rasa kurang nyaman, bisa mau pakai setel yang untuk heaternya atau yang untuk coolnya. Untuk coolnya di sini juga bisa. Nah, ini dingin ini ventilatornya untuk drivernya. Ini kebetulan off. Nah, ini kita on. Tuh, ini untuk yang dingin. Jadi penumpang juga bisa tuh, sama. Penumpang sebelah kiri dan driver itu bisa di setel dengan mode dingin atau mode panas. Tuh, ya. Jadi aman, kita off-kan saja. Oke. Di sini asik, di sini ada radio, ada media, banyak semuanya, dan user manualnya di sini juga ada. Mau pakai handphone, terus mau kita setup juga apanya juga bisa, displaynya, terus ambient lampnya di sini juga ada nih. Seperti ini warnanya ungu ya, itu warnanya bisa di kolaborasikan juga, mau di agak terang atau agak redup, di situ juga bisa. Oke, di sini sudah lengkap semua. Di sini tampilannya asik banget. Terus di bawah ini juga dibikin digital. Oke, ini kalau kita mode-nya nanti dia akan keluar seperti ini, dan ini tampilannya di. Nah, ini timbul juga baterainya tinggal sisa berapa. Jelas di situ ada range-nya, kilometernya, tinggal jarak tempuhnya berapa kilometer, di sini juga dikasih tahu. Oke, kita tinggal bisa setel jamnya dan harinya. Nah, terus di sini ini ada tune-nya untuk apa istilahnya audio atau radionya. Di sini ada setup-nya yang saya bilang tadi. Di sini media, di sini juga ada media juga ada. Untuk kembali tinggal home. Jadi selain di layar diberikan kemudahan, tombol manualnya pun juga ada. Nah, di sini ada tombol volume untuk audio FM atau AM. Oke. Nah, terus di sini climate-nya pun ada yang saya bilang tadi. Tuh. Oke. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, ini asik juga di sini. Tuh, tinggal pencet ini, dia drivernya keluar sendiri, ini pencet lagi. Tuh. Ya. Nah, di sini bisa mau pakai panas atau mau pakai dingin. Oke, ini kita off. Terus di sini juga ada untuk AC-nya, ini digital juga, sama. Oke, di sini juga sama. Ini untuk udara luar dan udara dalam dari sini. Oke, ini semuanya udah aman semua. Ada kamera juga. Nah, kita bisa tahu kamera ini, dan ada kamera yang memang bisa kita putar di sini. Tuh. Oh, jadi kalian bisa tahu ketika parkir sekelilingnya itu ada apa. Ataukah ada anak kecil, ataukah ada barang yang ada di depan atau di samping atau di belakang mobil. Oke, aman. Oke, semuanya sudah aman, clear. Dan di sini pun bisa untuk USB dan wireless charging. Nah, untuk
pintunya lock dan unlocknya ada di sini ya. Terus power window-nya ada di sini. Oke. Power window-nya ada di sini semua. Terus bisa dikunci juga. Di sini ada untuk naruh makanan atau naruh sesuatu. Nah, di sini ada chargernya juga, Type C-nya. Di sini charger untuk USB-nya. Di sini ada auto hold-nya. Ini ada cup holder yang kalau memang kalian jalan berdua udah disiapin untuk 2 tempat minuman. Nah, di sini juga bagus. Semuanya sennya ada di sebelah kanan dan transmisinya ada di sebelah sini ya. Jadi kalau yang belum terbiasa agak bingung. Nah, di sini ada D, di sini ada R juga, semuanya kelihatan. Nah, di sini parkir langsung. Nah, kalau kita bicara R mundur, spionnya menyusun sendiri ya. Yang kanan dia turun. Ketika kita balikin lagi ke P, dia standar normal lagi. Nah, terus di sini juga ada tombol. Ketika kita jalan, ada batas garis kanan dan kiri. Kita tinggal pencet ini, nanti dia setirnya itu gerak sendiri ya. Setirnya itu jalan sendiri. Kalau ketika jalan itu agak ke kiri, dia akan begini sendiri tanpa kita sentuh setirnya. Jadi agak sedikit nyaman. Lanjut. Ini ada beberapa tombol. Ada ini juga untuk cruise controlnya, di sini juga ada. Terus di sini juga ada settingan-settingan, beberapa settingan yang nanti kalian juga bisa pelajari langsung. Nah, di gambar ini ada drive mode-nya. Tuh, eco, normal, sportnya. Oke. Itu udah kelihatan semuanya. Dan ketika misalnya kita ingin belok atau ban itu dalam keadaan belok, di sini terlihat tuh. Tuh, di sini kelihatan nih. Jadi kalau kita parkir, oh ban ini masih belok. Kita nggak perlu khawatir lagi ban itu lurus atau keadaan belok. Kita tinggal balikin, kita tinggal ikutin. Nah, di sini kelihatan ya, ban itu keadaan lurus. Jadi aman. Nah, menurut gue sih mobil ini asik banget dan keren banget. Jadi segeralah kalian untuk datang ke showroom untuk test drive mobil ini. Lagi-lagi gue akan coba duduk di bagian belakang. Oke, di bagian belakang juga ada untuk chargernya. Di sini ada AC-nya juga, jadi nyaman ya untuk bagian belakang. Terus di sini juga ternyata di bagian handrestnya yang sebelah kanan dan kiri itu ada untuk pendingin ventilator jok ya. Di sini ada. Nah, ini ada 2 tombol yang ada 2 kali tekan. Yang pertama untuk level 1, yang kedua untuk level 2. Jadi asik banget, perjalanan jauh dan nyaman. Ini gua rasa sih juga emang asik banget ya. Posisinya pun lega ya. Masih lega banget. Tinggi gua 175 cm. Oke. Terus kalau kita di belakang sebelah kiri, kita ingin style jok yang sebelah kiri, ini cukup dari sini. Nanti dia bisa seperti ini. Oh, dia bisa ya. Jadi aman semuanya, bisa kita style semua, mundur dan majunya. Oke. Jadi enak kalau kita jadi penumpang di belakang, misalnya kita penumpang di sebelah kiri. Nah, terus ada driver, kita tidak perlu minta tolong driver untuk maju atau mundurkan jok, kita bisa pencet sendiri ya. Jadi satu posisi duduk sudah terwakili untuk kenyamanan semuanya. Oke. Satu lagi gue akan kasih tahu apa atau ada apa di balik kap mesin. Kita lihat, nah di sini ada tempat ruang sedikit, tidak besar, tapi menurut gue sih cukup berguna ya. Dari Hyundai Ioniq 6 ini sudah menyediakan tempat, dan sempat-sempatnya dari Hyundai ini membuat tempat kecil atau box kecil untuk keperluan kita, entah apapun yang kita mau taruh di situ. Oke, jadi di sini aman, dan di sini juga ada air coolernya, di sini ada. Terus air untuk wipernya juga ada, dan di sini ada aki juga, yang di sini juga ada sikring. Jadi semuanya lengkap, dan menurut gua sih oke banget. Oke guys,
gue sudah review mobil ini dari mulai eksterior hingga interior. Kalian sudah lihat detailnya dan inilah saat yang dinantikan. Harga OTR yang kita kasih di mobil ini di angka 775 juta. Gimana? Sudah cukup jauh kan? Harga barunya 1,2 miliar loh. Secondnya harga kreditnya di 775 juta. Untuk angsurannya 1 sampai 5 tahun. Nanti silakan hubungi nomor di bawah ini dan pastinya fast respon. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan mobil yang sudah gue review ini. Ya semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memiliki mobil ini. Bipras! Dan ini sudah apa ya? Sudah asik banget. Belepotan saya. Tadi dulu. Ini namanya panel apa ya? Bukan. Aduh, motor.